lawan sudah bukan Prabowo, bukan Gibran. Dan ini buat pasangan Prabowo-Gibran itu sangat berbahaya. Ini debat gitu loh. Debat itu harus tendensius. Ini bukan lomba pidato. Ini bukan rapat. Jadi artinya memang Pak Prabowo ini memang tidak mengerti sama sekali esensi debat. Sehingga tim sesnya tidak menyiapkan seorang Prabowo untuk menghadapi gempuran-gempuran pertanyaan. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Perdebatan panas calon presiden nomor urut 1 dan 2 menjadi sorotan tersendiri ketika masalah lama diungkit lagi dan Prabowo selalu emosional. Itu artinya bahwa rakyat masih tidak rela atas pelanggaran HAM yang telah terjadi itu. Jika kasus itu saja belum bisa diselesaikan, maka bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin sudah terjadi sampai saat ini? Jika Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, tentu saja ambisinya itu diredam dan tidak ikut lagi pilpres. Sehingga situasi emosionalnya yang sering kambuh itu bisa terkontrol dengan baik. Lalu bagaimana dengan Anies? Capres yang satu ini juga sudah sangat terbukti rekam jejaknya yang sangat berbahaya. Hanya bermain kata-kata, Anies bisa dengan mudah menjadi gubernur. Coba deh kalau kita ingat, apa gunanya membuat tugu peti mati, tugu sepeda saat COVID melanda di seluruh dunia? Anies bicara proses pembuatan hukum yang tidak partisipasi publik. Masalahnya Anies justru tidak melakukan saat rancangan Formula E dan JIS. Formula E di ujung jabatan anggota DPRD tahun 2017, bukan RPJMD. Tempatnya di Monas tidak diizinkan ke Setnek atau pusat. Pohon sudah ditebang duluan, lokasi dipindahkan. Begitu banyaknya masalah Formula E, tapi Anies tidak bersedia memberikan penjelasan kepada DPRD. Kemudian JIS tidak dipakai Persija jadi home base. Seniman tim tidak merasa dilibatkan sampai hari ini. Publik bertanya kenapa? DP 0% sasarannya dirubah ke menengah, padahal sasaran saat kampanye masyarakat bawah. Dan jumlahnya sedikit sekali dan tidak layak dilanjutkan. Tidak ada penjelasan ke publik. Kita tidak pernah lihat Anies hadir hadapi masalah kritis, termasuk kenapa jalanan bagus dilubangi untuk sumur resapan, apa tidak ada tempat lain dan teori dari mana? Prabowo bicara tentang berjuang untuk bangsa dan negara, siap mati. Masalahnya Prabowo tidak mau membantu mencarikan 13 orang korban yang hilang akibat penculikan tahun 1998. Padahal anak buah dia yang melakukan. 13 orang hilang tanpa kejelasan. Ini masalah besar bagi bangsa karena kejahatan yang tidak tuntas pengusutannya berpotensi berulang. Food estate, kenapa dikerjakan Menhan bukan Mentan? Gagal total lagi. Tidak ada penjelasan, gelap. Jadi antara Anies dan Prabowo sebenarnya adalah satu kelompok, yaitu kelompok yang bahkan dengan cara-cara kotor pun mau saja digunakannya untuk bisa berkuasa. Kelompok yang sangat berbahaya jika mengambil peran kekuasaan di negeri ini. Tidak heran jika saat debat capres keduanya saling serang menyerang soal masalah lama saat pengusungan Gubernur DKI Jakarta. Perdebatan panas calon presiden nomor urut 1 dan 2 menjadi sorotan tersendiri ketika masalah lama diungkit lagi dan Prabowo selalu emosional. Itu artinya bahwa rakyat masih tidak rela atas pelanggaran HAM yang telah terjadi itu. Jika kasus itu saja belum bisa diselesaikan, maka bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin sudah terjadi sampai saat ini? Jika Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, tentu saja ambisinya itu diredam dan tidak ikut lagi pilpres. Sehingga situasi emosionalnya yang sering kambuh itu bisa terkontrol dengan baik. Lalu bagaimana dengan Anies? Capres yang satu ini juga sudah sangat terbukti rekam jejaknya yang sangat berbahaya. Hanya bermain kata-kata, Anies bisa dengan mudah menjadi gubernur. Coba deh kalau kita ingat, apa gunanya membuat tugu peti mati, tugu sepeda saat COVID melanda di seluruh dunia? Anies bicara proses pembuatan hukum yang tidak partisipasi publik. Masalahnya Anies justru tidak melakukan saat rancangan Formula E dan JIS. Formula E di ujung jabatan anggota DPRD tahun 2017, bukan RPJMD. Tempatnya di Monas tidak diizinkan ke Setnek atau pusat.
Pohon sudah ditebang duluan, lokasi dipindahkan. Begitu banyaknya masalah Formula E, tapi Anies tidak bersedia memberikan penjelasan kepada DPRD. Kemudian JIS tidak dipakai Persija jadi home base. Seniman tim tidak merasa dilibatkan sampai hari ini. Publik bertanya kenapa? DP 0% sasarannya dirubah ke menengah, padahal sasaran saat kampanye masyarakat bawah. Dan jumlahnya sedikit sekali dan tidak layak dilanjutkan. Tidak ada penjelasan ke publik. Kita tidak pernah lihat Anies hadir hadapi masalah kritis, termasuk kenapa jalanan bagus dilubangi untuk sumur resapan, apa tidak ada tempat lain dan teori dari mana? Prabowo bicara tentang berjuang untuk bangsa dan negara, siap mati. Masalahnya Prabowo tidak mau membantu mencarikan 13 orang korban yang hilang akibat penculikan tahun 1998, padahal anak buah dia yang melakukan. 13 orang hilang tanpa kejelasan, ini masalah besar bagi bangsa. Karena kejahatan yang tidak tuntas pengusutannya berpotensi berulang. Food estate, kenapa dikerjakan menhan, bukan mentan, gagal total lagi. Tidak ada penjelasan, gelap. Jadi antara Anies dan Prabowo sebenarnya adalah satu kelompok, yaitu kelompok yang bahkan dengan cara-cara kotor pun mau saja digunakannya untuk bisa berkuasa. Kelompok yang sangat berbahaya jika mengambil peran kekuasaan di negeri ini. Tidak heran jika saat debat capres keduanya saling serang menyerang soal masalah lama saat pengusungan Gubernur DKI Jakarta. Perdebatan panas calon presiden nomor urut 1 dan 2 menjadi sorotan tersendiri ketika masalah lama diungkit lagi dan Prabowo selalu emosional. Itu artinya bahwa rakyat masih tidak rela atas pelanggaran HAM yang telah terjadi itu. Jika kasus itu saja belum bisa diselesaikan, maka bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin sudah terjadi sampai saat ini? Jika Prabowo adalah orang yang paling ikhlas, tentu saja ambisinya itu diredam dan tidak ikut lagi pilpres. Sehingga situasi emosionalnya yang sering kambuh itu bisa terkontrol dengan baik. Lalu bagaimana dengan Anies? Capres yang satu ini juga sudah sangat terbukti rekam jejaknya yang sangat berbahaya. Hanya bermain kata-kata, Anies bisa dengan mudah menjadi gubernur. Coba deh kalau kita ingat, apa gunanya membuat tugu peti mati, tugu sepeda saat COVID melanda di seluruh dunia? Anies bicara proses pembuatan hukum yang tidak partisipasi publik. Masalahnya Anies justru tidak melakukan saat rancangan Formula E dan JIS. Formula E di ujung jabatan anggota DPRD tahun 2017, bukan RPJMD. Tempatnya di Monas tidak diizinkan ke Setnek atau pusat. Pohon Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.